halo Ming semua, welcome back to Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting volume ke-7. Oke, Ming semua, kalau di volume sebelumnya kita udah banyak banget ya bertemu dengan bintang tamu yang spesial. Bintang tamu kali ini juga pastinya nggak kalah menarik dan sangat spesial. Spill sedikit tentang bintang tamu hari ini. She's a teacher English at Vocational National High School 2 Cibinong. Ya, jadi karena hari ini guru bahasa Inggris gitu ya, Ming. Aku Amira Jasmine sedikit pakai bahasa Inggris lah biar kayak anak Jaksel gitu. Oke, daripada penasaran, langsung aja kali ya kita ketemu sama guest star kita kali ini yang pastinya punya kisah-kisah inspiratif. Ini dia. Halo Miss. How are you, Miss? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Yeah. Okay. Now, Miss, so what have you been busy with now? Of course, for now, I'm busy with my lesson and also my children, of course. As another, as mine, yeah. I have 3 children at home. Yeah. Okay. Maybe you will be a very strong woman. Amin. Okay, let's change to bahasa ya, karena takut banget jujur ini sama sepuh di samping aku. Oke, Miss, sebelum kita bahas topik tentang menjadi seorang ibu, kita bakal tanya-tanya nih seputar kegiatan Miss sebagai seorang guru gitu. Iya. Nah, kenapa Miss ini mengambil bahasa Inggris sebagai pelajaran yang diajarkan sama Miss? Kenapa sih Miss ingin ambil bahasa Inggris sebagai mata pelajaran? Karena jujur ya, dari awal itu dari ketika Miss kecil, ketika ditanya sama mama, Teteh mau cita-citanya mau jadi apa? Nah, ketika itu Miss pasti jawab jadi guru. Oh, jadi guru. Iya, jadi guru. Lalu kenapa Miss ambil bahasa Inggris? Karena satu, Miss kurang handal dalam bahasa Inggris. Oh tuh, karena dulunya. Iya, karena kurang handal dalam berbahasa Inggris. Ketika SMA, Miss punya sosok yang menjadi inspirasi Miss. Ya, yang pertama guru bahasa Indonesia, Pak Tajudin di SMA Negeri 8 Kota Bogor. Okay. Yang kedua, Ibu Penny, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 8 Kota Bogor yang sekarang menjadi kepala sekolah nih Amir ya, di SMA Negeri 8. SMA Negeri 8 Kota Bogor. Namanya Ibu Penny juga? Ya, Ibu Penny juga. Iya. Oh my god. Dipanggilnya Ibu Penny. Ibu Penny berarti sama kayak Miss sekarang ya, yang ada Miss Penny juga. Oke. Nah, ketika itu Miss bingung mau ngambil jurusan apa. Ya. Waktu itu Miss sudah keterima di UPI untuk PMDK. Oh, kata Abah Miss, Teh jangan jauh-jauh gitu. Tapi pasti di Jakarta kan ya? UPI Bandung. Oh, UPI Bandung. Nah, UPI Bandung. Walau udah diterima, tapi karena kata Abah jangan jauh-jauh Teh, akhirnya cari deh satu universitas yang dekat, yang FKIP, adanya di Universitas Pakuan. Oh, berarti alumni Pakuan. Iya, alumni Pakuan. Walaupun sedih ya, yang dari negeri. Iya, harus dilepaskan. Tapi Miss percaya ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kalau kita tidak mendengarkan orang tua, takutnya malah di tengah jalan. Kenapa-napa ya, Miss? Ya, benar sih. Karena Miss sudah bisa bahasa Indonesia. Terus Abahnya Miss, Teh kenapa kamu gak ngambil aja bahasa Inggris? Awalnya deg-degan ya Mir, karena kan di rumah aja gak pernah ngomong bahasa Inggris. Ya sudah, bismillah bisa ambil bahasa Inggris karena Miss curious, ingin tahu, tuh, mendalami juga. Karena awalnya gak tahu ya. Karena gak tahu, awal-awal juga sempet susah, kesulitan dalam listening. Apalagi ketika dosennya bicara atau ngobrol pakai bahasa Inggris, Miss selalu tanya sama temen sebelah. Ya, teman sebelah yang hebat bahasa Inggris. Ya. Itu gimana sih? Di situ step by step, semester demi semester Miss perbaiki, alhamdulillah bisa.
Kalau kita mau pasti bisa. ada jalan. Gitu Mir. Ya, oke, berarti awal mulai memang karena coba-coba awalnya ya. Pengen tahu itu karena penasaran gitu. Kan masa sih nggak bisa. Nggak bisa sih gitu. Iya. Nah, saat setelah lulus, berarti ini ngambil jurusan bahasa Inggris ya? FKIP bahasa Inggris. FKIP bahasa Inggris. Nah, setelah lulus itu Miss langsung ngajar kah atau gimana nih? Oke, itu pengalaman ya. Berarti pengalaman Miss selama fresh graduate. Yes. Oke. Ketika 2010 mau wisuda, sambil nunggu wisuda, Miss coba-coba jadi guru English course bimbel di BBC English course. BBC? Ya, BBC di Kota Bogor kan ada ya. Jadi kerjasama dengan SMP-SMPN Kota Bogor. Di situ Miss mengajar. Gajinya masih 100.000 Mir. Iya, Iya. cukup lah buat anak mahasiswa gitu ya. Karena 100.000 itu kita dapat dari sendiri ya. Iya, Masya Allah. Jadi bangga banget ya. hal yang Miss lakukan pertama kali apa? Miss jajanin orang tua. Aduh, itu rasanya luar biasa. Waduh, I'm crying. Okay, it's fun, Miss. Gak apa. Begitu. Lalu setelah 2011 sudah selesai, graduated, lanjut Miss melamar kerja ke berbagai SMK, SMA, SMP Kota Bogor, baik itu di kota maupun di kabupaten. Miss ngerasain tuh Mir yang namanya keliling-keliling, ngirim lamaran. Ya, itu bawa. Ya, ngirim lamaran ke SMP Negeri 3, ke SMA Negeri 3 gitu. Tapi nggak ada satupun. Yang terbuka. Ya, akhirnya di Kota Bogor baru deh dapat 2011 di SMK Informatika Pesat Logi. Oh, pesat. Pesat dari mulai 2011 hingga tahun 2016 di sana. Sekitar 6 tahun ya. Ya, dari gadis sampai menikah. Oh iya, berarti posisinya pas Miss masuk pesat itu udah udah dilepas gak yang di BBC-nya atau gitu? Di BBC itu sudah dilepas karena kan harus full time ya. Harus full ngajar di pesat. Ya sudah, berarti dilepas BBC-nya. Habis kontrak lanjut ke SMK gitu. SMK Informatika Pesat kebanyakan jurusannya EKJ, multimedia dan RP. Anak-anaknya banyak deh cowok-cowok ya. Iya. Oke. Pas mau dari pesat itu langsung ke SMK 2 kah atau gimana nih? Ada lagi ceritanya nih Mia. Oh, ada lagi ceritanya. Oke, go on. Kalau seperti ini ditanya seperti ini pasti Miss jadi flashback ya. Flashback ke pengalaman Miss 2015. Miss coba-coba melamar di sini. Iya, 2015. Sekolah ini berdiri di 2014. 2015 Miss sering lewat karena kan rumah Miss deket ya. Kenapa Miss memilih di sini? Karena lebih dekat dari rumah. Kalau di Pesat Logi kan jauh ya. Jadi harus dari pagi pulang sampai sore. Nah di sini hanya 2 hari Miss. Pertama kali itu 2 hari. Apa ya? 2 hari mengajar. 2 jam karena kelasnya baru 3. Oh, baru 3. Baru SMM waktu itu, sekolah menengah musik. Jurusannya masih musik ya? Betul. Gedungnya juga masih belum seperti sekarang Mir. Gedungnya Miss kira itu lapangan. Ada gedung kosong. Tahu-taunya pas Miss melamar ada Bu Juni pada saat itu yang menerima langsung. Dan langsung diterima sama keluarga? Lamarannya. Oh, lamarannya. Lamarannya diterima karena kan ruang guru sama ruang capsek sama ruang TU itu satu. Oh, masih jadi satu. Miss ke situ sama anak Miss. Waktu itu anak Miss masih 1 tahun digendong. 2015. Oh, iya. nanti? Masih hamil, sorry. Masih hamil. Nah di situ melamar. Nah pas milih, pas kebetulan wujud ya. Menerima lamarannya.
lalu diterima lah Langsung diterima hari itu juga? besok. Besok mana? Interview sama Musulis. Interview. Berarti Musulis sudah lebih lama lagi ya? Ya, Musulis, Bu Lili, terus Pak Dede olahraga, terus ya Miss Bu Rita itu pas umur. Itu yang dari awal banget ya. 2017 baru deh gitu. 2017 ada jurusan dibuka sana. Berarti di 2011 sampai 2000. Berarti Miss keterima di 2015 tuh di SMK 2. Di sini 2015. ya. 2016 Miss lebih memilih di sini. Saatnya Miss tinggal. Berarti di tahun 2015 itu Miss bagi dua nih. Kadang di sana, kadang di sini. Kadang kan di sini cuma 2 hari. 2 hari, 2 jam. 2 jam gitu. Paling Miss adanya di Jumat sore gitu. Nah, berarti dari 2015 sampai sekarang berapa lama tuh Miss ngajar? 8 tahun ini. 8 tahun berarti udah menemukan berbagai macam karakter siswa dan siswi. Nah, pengalaman unik apa sih Miss ketika bertemu teman-teman, bertemu siswa-siswi di SMK Negeri 2 Cibinong ini? Sangat banyak ya, karena kan beda jurusan, beda karakter. Yes. Ketika Miss mengajar di satu jurusan musik, ketika itu ya karakternya anak-anak musik. Ditambah dengan ketika 2017 ada 4 jurusan ya, berbeda lagi karakternya. Kalau karakternya anak animasi introvert. Dia lebih suka tulisan atau gambar. Iya sih, karena memang basic skill mereka. Kalau untuk ketika dikasih perform, diminta untuk perform, mereka sebenarnya bisa, hanya saja mau gitu. Kalau untuk anak perbankan, bisa mereka baik itu perform, mau itu tulisan, like gitu. Kalau anak broadcasting sama musik sukanya perform mulu. Kayak Amira. Enggak aja kalau perform, ngomong. Iya, karena ya itu sih basic soft skill yang kita itu memang ke-build akhirnya. Iya, benar. Gitu, dan bagus gitu kan. Karena kan memang di situ goalnya. Iya, benar. Kendala selama ngajar tuh Miss apa sih Miss? Menemukan ya tadi ya berbagai karakter, sifat gitu. Sampai ada nggak yang bikin Miss saking senengnya ketemu orang siswa-siswi ini gitu. Ada kayak aduh males banget nih ketemu gitu. Suka duka ya. Iya. Kalau sukanya kalau di kelasnya kadang kita menemukan berbagai macam kelas. Ya benar. Ada kelas yang ramai dan aktif, ada kelas yang sepi, itu gak aktif. Nah itu, kalau di kelas yang ramai dan aktif, yang namanya guru jadi semangat. Tapi kalau di kelas yang anaknya monoton, sepi, kayak mau nggak mau belajar, itu kayaknya kita juga agak sedih gitu. Terutama Miss ya, kadang sedih aja. Nih anak dikasih ilmu, tapi kok kayak nggak mau gitu sih Mir. Ganti keramaian atau kehebohan kelas tuh terkadang bukan sesuatu hal yang buruk juga, malah jadi bangkitin semangat guru gitu. Tapi balik lagi ya, keramaiannya tuh di ranah positif. Ramai yang positif, sopan, tetap. Yes. Ada rule-nya, ada aturannya. Ramai tapi sopan, dengan ramai yang tidak terarah. Ya benar. Kalau ramai sopan ya kitanya semangat ya jadi ngajarnya gitu. Kalau tadi kan ada rules nih, Miss tuh punya rules sendiri gak sih di kelas-kelasnya Miss? Harus apa? Pasti ya, kalau rules setiap guru pasti ada gitu. Kan Mira juga merasakan. Iya. Ketemu Mira itu di kelas 10 ya? Kelas 3 ya, mengajar Mira itu di kelas 3 kan? Kelas 10 kayak? Kelas 12. Kelas 12 ya? Iya, kelas 12 kan 10, 11 nggak sama ya gitu. Kalau rule Miss menerapkan ya minimal ya rapih dulu, sopan dulu,
Lalu handphone. Oh, handphone. Ya karena sekarang anak zaman sekarang ya. Nggak bisa lepas dari handphone. Oke, itu memang sekarang kebiasaan. Tapi coba deh, ketika guru ada itu, jangan dulu lihat handphone. Perhatikan dulu sosok yang ada di depan. Respect. Ya respect. Kalau sudah menghormati, insya Allah kan ya ilmunya juga dapat. Tapi kalau sudah nggak respect, guru juga jadi kesel. Yang ada nggak malah jadi habis ya waktunya buat ya gitu deh. Iya. Ada nggak sih Miss cerita Miss nih kayak duh ini lagi yang langgar nih lagi gitu sampai batas kesabaran Miss tuh hilang. Coba gimana Miss? Ada itu. Jelas gak ada. Ya pasti ya sih. Plus. Kalau dulu Mir waktu masih muda ya, namanya muda ya, emosinya anak laki-laki melanggar ya kita marah ya banget. Tapi kalau untuk sekarang dicoba dulu nih, dikasih tahu. Kalau memang dikasih tahu nggak merespon, saya bilang saja I don't care. Kalau sudah di ambang batas nggak peduli, berarti saya nggak akan nanya. Mau ngapain nanya juga kalau yang bersangkutan tidak mau. Iya, nggak peduli juga sama kita. Yang ini mah hadir, duduk manis, perhatikan, kerjakan, itu saja. Simple. Iya. Oke, tadi kan Miss bilang dari tahun 2011. Ya 2011 ngajar, terus sampai tahun 2016 dari gadis sampai udah married, Miss mengajar sebagai seorang guru. Kalau tadi dibilang pas masih muda emosi meluap-luap gitu, ada nggak sih perbedaan? Ya bener-bener berasa banget nih. Pas aku muda dulu, pas ngajar begini, pas sekarang kok gini, ada nggak sih Miss? Ada, jelas. Kalau dulu kan pengennya ketika kita tujuannya mengajar ini harus dicapai gitu. Kalau nggak dicapai sama diri sendiri ya sendiri tidak puas. Tapi kalau sekarang lihat dulu situasi siswanya. Kalau sekiranya tidak mampu ya jangan dipaksakan, kita beri waktu lagi. Berarti lebih ke arah ambisi ya Miss ya? Ya ambisinya agak melonggar setelah punya anak. Mungkin karena di rumah juga terbagi waktunya ya. Nah di SMK 2 Cibinong ini Miss itu mengajar sebagai guru bahasa Inggris dari awal sampai sekarang atau memang ada pelajaran-pelajaran lain yang? Oke, untuk dari awal memang sesuai mapel Miss bahasa Inggris gitu. Dari dulu sampai sekarang ya bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini ada tambahan mapel P5BK. P5BK kelas 10. Oh 10 berarti kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka karena kan di situ lebih ke project ya Mirin. Nah di project itu kelas 10 diminta untuk melakukan sesuatu. Contohnya di kelas Miss sekarang 10 musik. 10 musik aja tuh. 10 musik satu kelas saja. Itu membuat atau melakukan project dengan menanam tanaman. Jadi P5BK ini tuh project penerapan profil pelajar Pancasila. Oke. Di situ anak-anak diharapkan bisa menerapkan menjadi pemuda Pancasila tadi. Ya. Nah, project-projectnya ini tuh apakah dalam setahun hanya satu project aja atau emang gimana Miss? Dalam 1 tahun 2 semester bisa dibagi-bagi Mir. Bisa projectnya di 1 semester itu 1 saja atau 1 semester 2. Kalau Miss di kelas 10 ini 1 semester 1 untuk yang ganjil dan di semester genap akan 2. Ada 2 project gitu. Nah ngomongin soal project nih Miss, ini kan kita anak SMK nih ya. Pasti ya sering banget bakal project gitu. Apa sih kendala sebagai seorang guru yang mengajarkan siswa-siswinya ini untuk bikin project gitu? Kan pasti ada anak-anak yang mungkin ya harusnya
dia masuk SMA tapi karena gak dapet jadi masuk SMK gitu. Jadi kayak aduh males banget project gitu. Gimana Miss? Untuk kendalanya ketika siswa diminta untuk membuat project gitu, bergelut dengan project, jelas ya dia keterampilannya, keinginannya. Kadang-kadang kalau tidak dipush tidak akan berjalan gitu. Yang namanya project kan akan berjalan kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya tidak akan berjalan. Paling hambatannya di semangat aja. Berarti kendalanya di semangat, terus harus kita sebagai guru ya pasti nge-push gitu ya. Minum dulu Miss, ntar serak lagi nih. Lagi batuk. Iya, terus silakan Miss diminum, gak apa-apa. Sambil nyantai sih sebenarnya, sambil ngobrol-ngobrol juga. Nah, ya minum dulu. Iya gak apa-apa. Langsung lega Miss. Iya lega. Alhamdulillah. Ya, selain mengajar sebagai seorang guru bahasa Inggris dan juga tadi yang P5BK di kelasmu ya, di kelas 10 musik 1, aku dengar-dengar dan aku juga pernah berpengalaman ya. Miss ini pernah menjadi seorang pembina OSIS dan MPK. Iya. Waktu itu bertemu dengan aku juga ya. Ya jelas sih. Anak kesayangan. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Coba Miss kasih cerita tentang OSIS, itu gimana perbedaan jadi pembina OSIS dan juga ketika menjadi seorang guru. Wah, kebayaannya flashback lagi. Nggak apa-apa, kita flashback lagi. Ya. Oke, kalau untuk jadi pembina OSIS jujur ya Mir, itu first time. Oh, first time? Iya, first time Miss jadi pembina OSIS. Itu karena diminta. Pada saat itu diminta untuk menjadi pembina OSIS. Tiba-tiba dipilih jadi pembina OSIS. Pada saat itu, can I do it? Yeah, of course. Karena kan pada saat itu at that time Miss Miss itu anak-anak masih kecil. Iya. Gitu, ada yang masih bayi. Iya, pada saat itu ada yang masih bayi, masih 1 tahun. Di awal-awal, oke lah, saya bisa. Tapi saya usahakan gitu. Saya agak ragu dengan diri saya. Cuman ya sudah, berarti kan ketika diberikan amanah saya harus melaksanakannya. Benar. Dan saya coba sebisa saya gitu. Perbedaannya jelas ada Mir. Ya. Jelas itu ya. Jelas. Ketika saya dulu jadi guru biasa, ya paling saya menegur siswa yang memang saya ajarkan. Atau yang sering ketemu saya. Tapi ketika saya menjadi pembina OSIS, kayaknya tuh tanggung jawab di punggung saya banyak. Karena apa? Saya membawa nama baik OSIS SMK Negeri 2 Cibinong. Alhamdulillahnya dibantu sama Bu Dede selaku Wakasek Kesiswaan. Saya dan Bu Dede sering berdiskusi untuk gimana nih Teh, kata Bu Dede, gimana nih Teh untuk anak-anak SMK Negeri 2. Karena sebelumnya yang saya lihat anak SMKN 2 itu berbeda sama anak SMKN 1. Oh, apa nih? Beda dari performance. Oh ya. Nah, Kayak pada saat itu goalnya saya dan Bu Dede inginnya anak SMK 2 itu rapi. Itu aja. Rapi. Nah, agak susah memang karena saya mengalami itu karena sudah image-nya anak SMM sekolah musik. Tapi kan kita sekolah negeri. Inginnya saya karena saya di SMA Negeri 8 Kota Bogor pada saat itu menjadi guru, inginnya juga ya anak-anak negeri itu rapi gitu. Tidak rapi. Ketika dilihat anak SMK Negeri 2 rapi. Ya, kalau sudah first impression ya rapi, bagus. Ya udah berarti kan oke. Nah, iya, kedepannya bagaimana itu beda lagi ya urusan nanti. Oh ya, attitude ya. Iya, attitude. Kalau attitude-nya bagus, ya pasti bagus semuanya. Gitu, Mir. Oke. Tadi udah banyak cerita tentang ya pengalaman Miss jadi guru. Jadi kesan pesan Miss nih selama menjadi seorang guru ataupun pembina OSIS. Untuk siswa, kesan Miss.
menjadi seorang guru itu luar biasa. Ya, pasti dong. Jadi seberat apapun saya ingin terus lakukan karena mengharap keberkahan aja gitu ya. Saya inginnya anak saya, kalian dididik dengan baik dan belajar. Karena kalau sudah belajar ke depannya kan sudah bisa melakukan step by step untuk masa depan gitu. Tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Sama attitude yang baik. Paling penting ya attitude ya. Ilmu bisa dikejar kalau akhlak dan attitude nomor 1 ya. Oke, terakhir nih Miss, pesan buat broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong dan pastinya untuk siswa-siswa SMK Negeri 2 Cibinong. Untuk broadcasting terus maju, terus berkarya karena kalian layak ya untuk menjadi yang terbaik. Amin. Terutama di dunia broadcasting. Amin. Karena karya-karya kalian pasti ditunggu Yes. dan dilihat oleh banyak Orang. Lalu sampaikanlah ke dunia luar sana bahwa ada satu sekolah negeri yang bagus broadcasting. Itu SMK Negeri 2 Cibinong. Pesan-pesan udah, tapi aku sih jujur ya Miss, penasaran banget nih sama sudut pandang seorang guru. Ketika tadi ya Miss bilang Miss sebagai pembina OSIS ataupun guru harus menegur siswa-siswi yang kurang secara performance atau ada yang kurang tidak mengikuti peraturan gitu. Kan kadang kita juga sebagai seorang murid, aduh apaan sih? Emang rambut pengaruh sama kepintaran kita, emang baju ngaruh sama kepintaran kita. Meskipun tahu performance kita itu dilihat pasti jadi bikin semangat kan buat gurunya ngajar. Kalau udah berantakan juga kayak, ya lo berantakan banget, males gak sih ngajarnya gitu. Tapi bagaimana nih sudut pandang seorang guru yang ngelihat siswa-siswinya tuh males ditegur, kayak kalau udah ditegur, duh gitu-gitu kan. Nah gimana Miss? Ya paling kalau sudah ditegur tidak melakukan atau berbuat lagi dan lagi, ya pasti kami tegur ulang gitu. Kalau memang ditegur sudah tidak mendengarkan, berarti kan balik lagi Mir. Itu ke personality ya. Personality-nya mungkin ada masalah di rumah. Nah iya. Kita kan nggak tahu gitu. Ditegur sudah secara kasar, sudah secara halus, sudah secara personal. Tapi kalau memang anaknya begitu, kadang yang namanya guru juga kesel. Iya, ada batas ada batasnya, ada rasa marahnya, manusiawi. Iya benar, manusiawi. Ya. Kan banyak banget nih Miss cerita-cerita tentang guru udah mungkin lepas kontrol kali ya, saking lelahnya untuk menegur seorang siswa gitu. Sampai pernah kejadian dipukul, segala macam, dan bahkan berujung kantor polisi gitu nah Miss. Mungkin kalau dulu guru-guru kita bilang kayak, dulu Miss lebih parah, dulu ibu lebih parah, dia pakai papan kayu atau kayak gitu-gitu. Tapi kan berbeda nih Miss sama anak zaman sekarang. Jadi menurut Miss gimana tuh? Ya kalau anak zaman sekarang dikerasin aja juga udah kasih tahu mama, kasih tahu papa, nah gitu. Tapi coba deh kalian harusnya melihat dua sisi. Ya. Harus pandai-pandai melihat dua sisi. Seandainya saya ada di posisi itu, bagaimana rasanya? Karena kan ketika kamu bilang biasa aja, tapi di posisi guru yang dari pagi sampai sore mengajar, itu rasanya gimana? Beda. Kalau dicuekin, gitu. Sama posisi siswa yang di kelas capek misalnya. Minimal ya perhatikan saja, yang namanya guru tidak akan memberikan nilai buruk kalau sikap siswanya baik gitu. Minimal itu aja. Berarti bisa melihat dua posisi itu. Ya, dua posisi. Tapi untuk sekarang hampir jarang ya Mir, yang namanya guru itu melakukan kekerasan. Iya. Karena mungkin sebagai kita juga kayak dikerasin marah,
nggak dikerasin merasa dicuekin. Jadi benar-benar bisa harus di tengah-tengah gitu. Nggak cuman guru dan orang tua aja, kita pun sebagai teman kadang harus bisa di posisi. Betul. Kalau kamu merasa teman kamu ada yang kayaknya kurang memperhatikan guru, lebih baik menegur. Karena Miss juga melakukan hal yang sama ketika dulu Miss menjadi siswa. Ketika teman-teman ribut, ya Miss ingatkan, salah satunya paling itu. Motivasi Miss buat kita semua biar lebih bisa memperhatikan guru, biar lebih semangat lagi. Apalagi buat kita nih kelas 12 udah bentar lagi mungkin bakal next ke jenjang berikutnya gitu. Motivasinya kalian harus semangat terus dalam belajar, meraih mimpi kalian. Jangan lupa yang ada di sekolah itu adalah orang tua kalian. Jadi sekurang baiknya orang tua kalian, pasti kalian butuh mereka. Jadi hormati guru-guru kalian, karena insya Allah nanti kedepannya kesuksesan akan kalian raih. Amin, semoga kesuksesan ada di tangan kita semua. Oke, gak berasa udah panjang banget kita cerita-cerita, meskipun ya masih banyak yang pengen aku tanyakan gitu tentang Miss gitu. Tapi sayang waktu memisahkan kita ya Miss ya. Iya gak berasa, saking serunya nih ngobrol sama Miss Penny gitu. Dan banyak banget ya pastinya motivasi dan juga kisah inspiratif seorang Miss Penny ini gitu. Oke deh Ming semua, terima kasih buat yang udah nonton Pod Meeting volume ke-7 ini. Terima kasih juga Miss Penny udah datang ke Pod Meeting ini. Udah datang ke kita mau ini meluangkan waktunya gitu. Oke, buat Ming semua dimanapun, kapanpun kalian nonton Pod Meeting ini, jangan lupa like dan komen video ini. Juga subscribe channel Kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong untuk menonton konten-konten lainnya. Oke, sekian dari aku Amira Jasmine dan Miss Penny. Oke, see you, dadah.